Video kali ini saya akan menunjukkan sebuah teknik penipisan kulit berikut aplikasi pemasangan kulitnya tanpa menggunakan media paku. Tidak usah lama-lama, kita langsung siapkan air suci untuk meningkatkan hormon kelelakian. Pisau serut dan pisau raut, berikut set asahnya. Sebelum melakukan penipisan kulit, hindari konsentrasi pikiran ke Bang Emok, Bang Mekar, Bang NBK. Semata-mata untuk menghasilkan kualitas penipisan kulit yang baik dan bagus juga. Dan jangan lupa bahwa ketajaman pisau itu menentukan kualitas pengerjaan kulit yang bagus dalam hal menipiskan kulit. Dan pisau yang tumpul pasti nggak nyaman juga ketika melakukan penipisan kulit. Hati-hati juga selama proses pengasahan karena pisau yang tajam bisa berakibat fatal ke tangan kalau kita tidak hati-hati. Bersihkan dahulu kulit yang mau kita tipisin untuk menghindari pasir-pasir kecil yang nempel di kulit. Karena pasir-pasir kecil yang nempel di kulit itu bisa menyebabkan bolong ke kulitnya. Perhatikan juga cara kita memegang pisau, jangan terlalu mengangkat karena ke kulitnya akan sobek atau tipis sebelah. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa setiap pengrajin memiliki cara dan teknik yang berbeda dalam hal penipisan kulit. Dorong pisau dengan tenaga sedang dan tenaga terkontrol biar hasil serutnya bisa merata dengan baik. Saya sendiri melakukan proses penyerutan itu dengan posisi jongkok menggunakan bantal. Jadi dibikin aja senyaman mungkin. Dan kebetulan juga ini kulit yang saya tipisin itu kulitnya bagus. Coba kalau kulitnya banyak borok atau buduk atau luka atau di Bandung sini disebutnya plek, sulit banget itu ditipisinnya. Dan disinilah ketajaman pisau menunjukkan kemampuannya sesuai dengan ketajamannya. Pisau yang tajam bisa mempermudah kita untuk menipiskan kulit, mau setipis apapun kebutuhan kulit yang mau kita tipisin itu bisa terkejar. Coba aja kalau misalkan pisaunya tumpul pasti kesulitan banget. Setiap kita dorong pisaunya kulitnya itu suka ketarik-ketarik atau kerijut atau keriput. Selalu perhatikan bagian bawah kulit, jangan sampai ada yang mengganjal. Apapun itu, entah kerikil, entah potongan-potongan kecil kulitnya itu sendiri, nanti bisa berakibat fatal ke kulitnya, bisa bolong. Limbah kulit yang dihasilkan dari hasil serutan kulit di tempat saya biasanya ada penampung untuk dibikin pikil, sate jebret, bakso urat, atau apapun jenis masakannya. Karena siapa yang gak suka ini makanan dari bahan baku kulit. Selama proses serut berlangsung, fokuskan cara kita memegang pisau berada pada posisi tidak terlalu ngangkat dan tidak terlalu ke bawah juga. Dan ini serutan saya tipisin, diratain pinggir-pinggirnya supaya ketika nanti dipasangin kulitnya ke wengkunya, ke wangkisnya rata atau tidak menonjol. Kalau dirasa cukup, kita cek kulit yang kita tipisin apakah sudah sesuai dengan apa yang kita butuhkan atau belum. Kalau sudah cukup, langsung aja kita bersihkan bulu-bulu kulit kerbaunya supaya nanti pas pasang kulitnya bulunya sudah bersih dan tidak ada tajam-tajam kecil duri ke tangan kita. Dan cara pembuangan bulu pun sama, cara pegang pisau kita itu menentukan keamanan kulit dari pisau yang melenceng. Bersihkan bulu-bulunya pakai lap untuk memastikan bahwa bulu sudah bersih, dan cek lagi apakah kulitnya itu betul-betul 100% sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kalau video ini bermanfaat, bagikan, komentar, dan follow ya.
Langkah selanjutnya kita lanjutkan ke proses pemasangan kulit tanpa paku. Siapkan media-medianya termasuk wengku yang sudah dibentuk atau dicetak, kulit yang sudah dipisin, dan staples tembak. Saya sendiri menggunakan metode pemasangan kulit seperti ini dengan tujuan agar lilitan kulit itu bisa mencengkram dan menempel sama wengkunya bisa merekat dengan kuat. Dan ini contoh lepas lilitan kulit. Press seluruh bagian kulit yang keriputnya menggunakan staples biar nanti lipatannya terlihat sangat rapih. Cek lagi, pastikan supaya bagian kulit yang keriputnya sudah rapih dan kuat. Langkah selanjutnya kita potong bagian kulit yang menjelewer keluar. Itu nanti kulit yang kita potong itu menyisakan bagian kulit yang menonjol sekitar kurang lebih 1,5 cm. Potong secara keseluruhan. Hati-hati juga ketika proses pemotongan karena memang jarak pisau dan dasar kulit sangat dekat banget. Ini kulit bagian keplak untuk lingkaran kayu 15 cm. Dan seperti inilah pengerjaan ala Angga Pengrajin Kenang Yahud Bandung yang beralamat di Bandung Selatan, Astaraja Hilir. Langkah berikutnya, masukkan dan lipatkan lipatan kulit ke bagian dalam wengku dengan rapih dan kuat. Dan beberapa keuntungan saya menggunakan pemasangan kulit seperti ini, saya bisa menjemur kulitnya tanpa harus menempel ke kayunya. Dan tentunya juga semua cara ada plus minusnya. Selama tujuannya bagus, semua cara tidak ada yang jelek. Intinya terus berkarya, semangat seniman tradisional Indonesia.